istriku, buka jilbabmu, hari Minggu kita mau ke gereja. Bapak yakin mau pergi ke bahasa, Bapak yakin mau ke gereja? Yakin Pak, ini nggak main-main. Enggak, kita harus ke gereja hari Minggu, Tuhan suruh kita ke gereja gitu. Yang sama, dia bilang begini, istriku. Terus saya jawab begini, iya suamiku. Bagaimana? Istriku, saya mau baptis. Dia bilang begitu. Oh, saya langsung, saya kalau hampir 20 kali, hampir 20 kali saya bertanya, kamu yakin kamu mau baptis? Kamu yakin begitu. Iya, saya mau baptis. Gini. Saya cuma bilang, ada sorak kegirangan di dalam hati. Ada sukacita yang begitu luar biasa. Saat dia berkata begitu, bahwa saya ada ketakutan juga di dalam hati. Ketakutan dalam arti begini. Saya berpikir kalau dia cuma bercanda, bermain, terus pura-pura gini-gini, hanya untuk menyenangkan hati, terus mau membuat istri, atau itu hanya sebuah prank yang sering dilakukan oleh orang-orang zaman now, begitu kan Pak. Jadi sesudah minggu berjalan, hari Minggunya kami berdoa ke gereja, dan ya itulah, Tuhan jawab saat itu. Tuhan jawab, Ibu Gembala mengatakan bahwa sebentar sore ada prabaptisan. Jadi yang ingin mau dibaptis silahkan datang dan ikut prabaptisan. Saya bilang apa ya? Saya mau bilang saya bangga sama Tuhan saya. Saya mau bilang saya bangga memiliki Yesus karena begini. Saya mau masuk Islam sekarang, saya tidak mau besok, saya tidak mau 2 hari atau 3 hari atau kapanpun, saya mau sekarang. Sesudah saya selesai, saya disuruh mandi bersih, saya di proses semuanya selesai. Kemudian saya pergi, saya dimualafkan hari Sabtunya, dan sejak itu memang saya hidup baik. Saya hidup benar-benar menjadi seorang wanita, menjadi seorang istri, menjadi seorang perempuan yang baik, yang tunduk taat kepada imam saya. Sesudah itu 8-10 tahun lah saya menjadi mualaf. Kemudian di suatu ketika di bulan Januari 2021, saya cerita flashback belakang sedikit. Waktu saya mualaf, saya punya warung, saya dan suami saya punya warung makan. Ya lumayan lah, puji Tuhan luar biasa. Terkenal, kami punya usaha yang cukup bagus selama kurang lebih 7-8 tahun. Bulan Januari 2021, saat itu kita masih kerja dari rumah, work from home, tepatnya hari Kamis ya, kalau nggak salah hari Kamis. Suami saya duduk di sebelah saya, tidak terlalu jauh. Saya sementara masih bekerja. Suami saya bilang begini, coba carikan saya lagu ini. Gitu. Lagu apa? Saya merasa terganggu karena saya lagi sibuk dengan bekerja. Carikan saya lagu ini. Carikan lagu apa? Terus suami saya bilang, lagu ini perisaiku. Dia sambil jengkel, saya cari di Google. Saya cari Google, searching, terus saya langsung bingung aja begini. Saya speechless, tidak bisa ngomong. Saya diem aja. Kok lagunya ini gitu? Lagunya yang ini, yakin? Saya putar. Iya, lagu ini. Kenapa dengan lagu ini? Lagu ini dari malam sampai pagi, jahat saya ngomong sama kamu. Ini saya lagi dengar lagu ini. Engkaulah perisaiku. Saya diam, tapi tidak cuman oke lah. Mungkin dia karena mungkin senang dengar lagu, atau mungkin entah dia pernah dengar atau
Padahal dia memang nggak pernah dengar lagu ini. Kemudian dia ngomong lagi sama saya, istriku, buka jilbabmu, hari Minggu kita mau ke gereja. Saya antara dua, mau teriak kegirangan puji Tuhan, haleluya, atau saya pikir gini, saya lihat suami saya tuh sambil bingung, saya bilang, apa ya, kenapa ya, kok bisa ya suami saya gitu. Saya kayak di luar akal sehat sih, saya stuck dengan pekerjaan saya liatin dia. Pikirlah, otak saya berpikir, saya berulang-ulang kali saya bertanya, Tuhan maksudnya apa Tuhan? Tidak ada, saya blank sama sekali. Sungguh ajaib Tuhan bekerja, memberkati dan menyatakan mujizatnya. Jika sudah waktunya Tuhan, sekalipun orang yang sangat keras pun dapat dilembutkan hatinya. Saudara bayangkan, seorang istri mengikuti suaminya menjadi mualaf, tetapi akhirnya suaminya yang rindu bahkan menyatakan untuk mengikut Yesus Kristus. Bagaimana kisahnya? Mari ikuti bersama kami. Selamat menyaksikan. Untuk semua keluarga seiman setanah air, saya Ibu Yelian Aburiaan, saya tinggal di Jayapura, Papua. Saya mau membagi kisah kesaksian saya. Semoga kesaksian saya bisa dapat menjadi inspirasi, bisa dapat membangun iman sesama kita. Saya mulai dari cerita sedikit tentang kehidupan saya. Orang yang mengenal saya pasti tahu siapa saya. Kehidupan saya bagaimana sampai saya harus punya satu masalah yang cukup menguras tenaga, waktu dan tenaga, sampai akhirnya saya harus bertanya sama Tuhan. Waktu itu saya di top up dari karier saya dan saya bertanya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya sudah bosan dengan hidup saya seperti ini. Tapi kemudian saya duduk kembali bekerja. Selesai saya bekerja, selesai kurang lebih ada 1/4 pekerjaan yang sudah saya selesaikan. Saya bilang sama saya punya teman, saya tidak bisa bilang staff itu staff, tapi saya bilang teman. Saya dengan teman saya bilang bahwa Ibu mau keluar sebentar. Kalau kamu masih mau pulang, kunci saja pintu karena laptop Ibu, barang-barang Ibu masih tinggalkan di kantor, di ruangan. Nanti kunci ditaruh di tempat biasa. Saat itu saya keluar dari ruangan, saya pakai motor, saya start motor, terus saya keluar saja begitu. Keluar, terus saya tiba di satu tempat yang saya tidak pernah tahu sama sekali. Terus saya bertanya sama ibu yang di dalam bahwa saya mau masuk Islam sekarang, saya tidak mau besok, saya tidak mau 2 hari atau 3 hari atau kapanpun, saya tidak mau, saya mau sekarang. Singkat kata, ibu itu bilang begini, adik, kalau mau jadi mu'alaf itu tidak gampang, harus ada proses-prosesnya. Kemudian saya bilang, oke, fine kalau begitu. Memang berarti cukup tidak mungkin saya tidak bisa begitu. Oke, saya balik dan saya baru beberapa langkah dari pintu keluar, tiba-tiba memang mendengar telepon HP ibu itu bunyi. Saya mendengar dia ngomong dengan orang di seberang. Habis itu dia dipanggil, Mbak, Ibu panggil. Jangan pergi dulu, mari Ibu panggil. Sudah saya masuk ke dalam, terus Ibu bilang,
Ibu itu bilang begini, saya lupa namanya karena sudah cukup lama dan beliau sudah pass away. Terus ibu itu bilang begini, ibu itu biasa kami panggil Bunda. Bunda panggil begini, Bunda ngomong, besok ada kunjungan dari Dan Lanut untuk datang mengunjungi yayasan kami. Jadi jika kamu mau besok kami islamkan, kamu bisa besok gitu. Tapi hari ini ya seperti harus ada proses yang harus saya laksanakan dari proses yang harus saya bagaimana sebagai seorang muslimah saya melakukan itu, dan sesudah saya selesai saya disuruh mandi bersih, saya di proses semuanya selesai, dan saya pulang waktu saya pulang ke rumah saya bilang sama suami, ayah, sok Bunda mau mu'alaf, ikut ya. Suami saya jawab begini, pergi saja sendiri. Saya nggak mau, saya tidak mau tanggung jawab sama keluarga kamu, saya tidak mau berurusan dengan keluarga kamu atau apapun itu. Saya tidak mau kalau kamu masuk Islam karena saya. Kemudian saya pergi, saya dimualafkan hari Sabtunya, dan sejak itu saya meninggalkan kehidupan saya yang lama, dari mulai masuk kehidupan lama seperti sering ke bar, ke pub begitu, clubbing. Sesudah itu saya, ya memang saya hidup baik, saya hidup benar-benar menjadi seorang wanita, menjadi seorang istri, menjadi seorang perempuan yang baik, yang tunduk taat kepada imam saya. Sesudah itu, tapi saya tidak pernah melepas, saya tidak pernah menyangkal bahwa saya percaya bahwa Yesus itu tetap hidup di dalam hati dan pikiran saya, karena saya dididik dengan agama Kristen yang sangat keras. Bukan berarti saya harus menjelekan agama saya, dan saya harus memberitahu bahwa yang ini benar, yang ini benar. Tidak. Kalau saya sudah tahu bahwa saya harus enough, selesai. Jadi saya tidak mau memperpanjang segala sesuatu. Saya enjoy dengan semua kehidupan saya selama hampir 8-10 tahun lah saya menjadi mu'alaf. Kemudian di suatu ketika di bulan Januari 2021, saya cerita flashback belakang sedikit. Di waktu saya mu'alaf, saya punya warung, saya dan suami saya punya warung makan. Ya lumayan lah, puji Tuhan luar biasa. Terkenal, kami punya usaha yang cukup bagus selama kurang lebih 7-8 tahun. Dan di mana di situ banyak hamba-hamba Tuhan yang sering datang, sering berdoa bersama kami, sering ajak kami bernyanyi. Tapi kalau menurut saya, apapun yang saya lakukan, apapun yang saya dengar, itu adalah hak asasi saya. Saya mau mendengar, saya mau menyanyi, tidak ada undang-undang di negara ini yang melarang saya menyanyi atau saya mendengar firman. Seperti itu yang saya tahu. Kemudian bulan Januari 2021, saat itu kita masih kerja dari rumah, work from home, tepatnya hari Kamis ya, kalau nggak salah hari Kamis. Suami saya duduk di sebelah saya, tidak terlalu jauh. Saya sementara masih bekerja. Suami saya bilang begini, coba carikan saya lagu ini. Gitu. Lagu apa? Saya merasa terganggu karena saya lagi sibuk dengan bekerja. Carikan saya lagu ini, carikan lagu apa? Terus suami saya bilang, lagu ini perisaiku. Dia sambil jengkel, saya cari di Google. Saya cari Google, searching, terus saya langsung bingung aja begini, saya speechless, tidak bisa ngomong, saya diem aja. Kok lagunya ini gitu? Lagunya yang ini, yakin. Saya putar. Iya, lagu ini. Kenapa dengan lagu ini? Lagu ini dari malam
Sampai pagi, jahat saya ngomong sama kamu, ini saya lagi dengar lagu ini, engkaulah perisaiku. Saya diam, tapi tidak cuman oke lah, mungkin dia karena mungkin senang dengar lagu, atau mungkin entah dia pernah dengar, atau padahal dia memang nggak pernah dengar lagu ini. Kemudian dia ngomong lagi sama saya, istriku, buka jilbabmu, hari Minggu kita mau ke gereja. Saya antara dua, mau teriak kegirangan puji Tuhan, haleluya, atau saya pikir gini, saya lihat suami saya, Bapak yakin mau pergi ke bahasanya, Bapak yakin mau ke gereja? Yakin Pak, ini nggak main-main. Enggak, kita harus ke gereja hari Minggu, Tuhan suruh kita ke gereja gitu. Saya tuh sampai bingung, saya bilang, apa ya, kenapa ya, kok bisa ya suami saya gitu. Saya kayak di luar akal sehat saya stuck dengan pekerjaan saya liatin dia. Pikirlah, otak saya berpikir, saya berulang-ulang kali saya bertanya, Tuhan maksudnya apa Tuhan? Tidak ada, saya blank sama sekali. Kemudian hari Minggu saya ke gereja, saat saya sudah siap mau ke gereja, saya kasih bangun, ayo suami kita ke gereja. Ayo suamiku kita ke gereja. Aduh istriku pergi saja sudah duluan, saya belum mau. Pergi aja, saya ngasih ngantuk bahasanya gitu. Oke, fine, saya pergi ke gereja. Tapi saya tanya, ada satu kata yang saya kasih keluar buat suami saya. Apakah tidak apa-apa saya ke gereja? Dan dia bilang, tidak apa-apa, Tuhan suruh kita ke gereja kok, kenapa kamu harus takut begitu. Nah, terus saya bilang lagi sama dia, oke, kalau begitu saya ke gereja, kamu tinggal di rumah, tidak apa-apa, tidak apa-apa, go. Oke, saya jalan, saya pergi, dan di hari Minggu itu semua pandangan mata dari teman-teman tetangga sebelah kanan kiri sepanjang jalan waktu saya pegang Alkitab. Kebetulan di rumah saya anak-anak saya kan Kristen, jadi mereka pegang Alkitab dan jalan. Alkitab mereka itu ada di rumah, jadi saya pegang dan saya jalan. Saya jalan ke gereja, dan hari itu ibu gembala kami dia bilang bahwa setiap rumah tangga harus membangun mesbah doa di dalam rumah tangga gitu. Saya langsung bersuka cita. Saya bilang, Tuhan kau baik sekali. Kau kembalikan saya ke jalan yang benar kembali. Saya bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan baik dan Tuhan buat saya dan keluarga saya. Kemudian saya balik, saya menceritakan kepada suami. Dia cuma diam-diam aja, dia banyak, oh begitu mesbah doa itu seperti apa, banyak sekali pertanyaan yang dia keluarkan. Habis sesudah itu dia bilang lagi, dia Kamis yang sama, di hari Kamis yang sama, beliau bilang begini, saya mau ke gereja besok. Terus saya bilang, jangan main-main ya, ini ke gereja bukan main-main. Kalau mau ke gereja, lakukan ke gereja. Ya memang mungkin kedengaran sama suami saya bahwa saya marah. Sebenarnya saya tidak marah, cuman karena saya tidak ingin sesuatu dipermainkan begitu. Saya punya pikiran saat itu jangan dia main-main gitu kan. Ternyata tidak. Jadi dia lakukan, dia pergi ke gereja hari Minggunya. Dan puji Tuhan dia ke gereja hari Minggu dengan sukacita. Pulangnya sesuatu yang luar biasa. Lagi asik-asik saya bekerja juga, sampai posisi saya bekerja pulang gereja, habis kita lunch, saya kerja. Dia bilang lagi begini, di posisi yang duduk yang sama, dia bilang begini, istriku. Terus saya jawab begini, iya suamiku. Bagaimana? Istriku, saya mau baptis. Dia bilang begitu. Oh, saya langsung, saya kalau hampir 20 kali saya bertanya, kamu yakin kamu mau baptis? Kamu yakin begini? Iya, saya mau baptis. Gini. Saya cuma bilang, ada sorak kegirangan di dalam hati, ada sukacita yang begitu luar biasa.
saat dia berkata begitu, bahwa saya ada ketakutan juga di dalam hati. Ketakutan dalam arti begini, saya berpikir kalau dia cuma bercanda, bermain, terus pura-pura gini-gini, hanya untuk menyenangkan hati, terus mau membuat istri, atau itu hanya sebuah prank yang sering dilakukan oleh orang-orang zaman now, begitu kan Pak. Jadi sesudah minggu berjalan, hari Minggunya kami berdoa ke gereja, dan ya itulah, Tuhan jawab saat itu. Tuhan jawab, Ibu Gembala mengatakan bahwa sebentar sore ada prabaptisan. Jadi yang ingin dibaptis silahkan datang dan ikut prabaptisan. Saya bilang apa ya? Saya mau bilang saya bangga sama Tuhan saya. Saya mau bilang saya bangga memiliki Yesus karena begini. Ada satu firman yang sampai hari ini masih saya selalu renungkan, bahwa rancanganmu bukan rancanganku. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Saya cuma bilang sama Tuhan bahwa apapun yang terbaik, apa yang kau buat baik, apa yang kau buat dalam hidup saya pasti yang terbaik, Tuhan. Hari Minggunya suami saya pergi ke gereja. Minggu sorenya dia ke gereja untuk ikut prabaptisan. Kemudian di minggu yang kedua, di hari Minggu yang kedua dia ikut prabaptisan. I'm so excited and make a picture, menaruh di dalam saya mengambil gambar dan saya memfoto beliau, dan boom, meledak seperti bom atom yang meledak, Pak. Saudara-saudara semua, saya sangat menghargai keputusan suami saya. Saya juga tidak menyalahkan siapapun, tapi ini adalah proses yang Tuhan buat dalam kehidupan kami sebagai suami istri, dalam rumah tangga kami. Kemudian suami saya ditelepon oleh keluarga, itu sudah dia ceritakan kemarin, saya tidak akan membahas itu. Kemudian dia di bulan April, sebelum bulan April itu kami mendapatkan satu cobaan, sebelum baptis ya, sebelum baptis yang Bunda sakit itu. Nah, saya sakit, sebelah kiri saya sini biru. Kemudian ada kebetulan kami selesai jualan, saat naik saya sudah nggak kuat, bagian kepala saya dari atas sebelah kanan ke kiri ini sudah biru semua. Saya cuma terbaring lemah di tempat tidur. Kebetulan ada adik perempuan yang memang juga Tuhan pakai, hamba Tuhan juga. Jadi suami panggil, "Dek, tolong lihat kakak di rumah sebelah." Itu jam 11 lewat 20 atau 25 lah, hampir setengah 12. Habis itu adik datang, dia berdoa selesai dan dia mengambil minyak. Jadi ada cerita, tapi saya mau cerita lucu dulu. Kami punya minyak, kami tidak tahu minyak urapan itu seperti apa. Tapi saya percaya dan suami, minyak apapun itu saat didoakan dia menjadi minyak urapan. Kami tidak punya apa-apa waktu itu. Yang kami punya, yang untuk minyak urut atau apapun itu kami tidak punya. Yang kami punya cuma ada sebotol, saya dikasih dari kayak dibagi-bagi sembako gitu kan, ada botol minyak goreng yang 250 liter itu kecil. Saya ambil itu dan saya suruh suami, saya percaya, saya bilang, "Suami, tumpang tangan dan berdoa. Minyak ini akan menjadi minyak yang dapat menyembuhkan semua penyakit." Dan suami saya berdoa, walaupun terpatah-patah, dia berdoa, puji Tuhan. Jadi minyak goreng itu yang saya jadikan minyak urapan,
Saya minta maaf kalau itu bukan seharusnya harus jadi minyak urapan, tapi karena saya percaya bahwa segala sesuatu yang didoakan pasti akan menjadi berkat buat siapa saja. Saya ambil adik perempuan, dia berdoa dan dia pijat saya, kemudian berangsur-angsur saya punya nafas mulai kembali normal. Dia tanya sama saya, maka kamu masih bisa berdiri? Oke, saya masih bisa duduk. Oke, fine, saya masih bisa duduk. Saya duduk dan kami melakukan mesbah doa pertama kali kami dituntun sama adik perempuan. Bertiga kami pegang tangan, dan saat didoakan itu mata suami saya dibukakan. Dia melihat berbagai macam, mulai dari binatang-binatang yang jahat yang dipunyai oleh orang-orang yang sering melakukan ritual-ritual, ada semua. Sampai binatang-binatang itu dimasukkan di dalam satu kerangkeng, dan itu hanya ada satu binatang. Dan itu cuma suami saya aja yang tahu dan tidak bisa dibicarakan. Kemudian sesudah didoakan, adik perempuan itu, adik hamba itu keluar pulang, tinggal kami berdua. Terus saya bilang begini, mau tidak suami kalau setiap malam sesudah kita jualan, habis tidak habis tetap jam 12 kita tetap harus ada mesbah doa. Oke. Kita dua setiap jam setengah. Hari Selasa, hari Rabunya kami berdoa dan Tuhan bukakan semua untuk suami saya. Yang sudah nonton suami saya punya kesaksian kemarin pasti sudah tahu. Ya. Sesudah itu semakin banyak mujizat, banyak penglihatan yang sering di suami saya lihat. Berjalannya waktu, saya pergi ke persekutuan doa bersama suami, dan di situ kakak perempuan seorang hamba, dia bilang bahwa kamu harus mendoakan suami kamu harus menuntun dia agar dia menjadi kuat dan menjadi lebih percaya lagi. Wow, ini bukan pekerjaan yang gampang. Ini butuh apa? Saya benar-benar tidak. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan saya tidak mampu. Dia ketemu langsung sama Engkau Tuhan. Tapi saya dikuatkan oleh teman-teman, oleh hamba-hamba Tuhan yang saya kenal. Kamu mampu, karena di dalam mulutmu mengandung perkataan-perkataan berkat, begitu. Jadi saya percaya pelan-pelan saya mulai. Ya maklumlah 10 tahun ya, hampir kurang lebih 10 tahun tidak memuji Tuhan, tidak baca Alkitab, walaupun background kita Kristen, tapi pasti akan harus belajar lagi gitu. Tapi puji Tuhan, sesudah saya dengan suami melakukan mesbah doa, kami di situ mengalami banyak tantangan, sampai usaha kami harus bangkrut. Secara manusia kami tidak punya apa. Orang pasti berpikir, ibu kerja, kok nggak punya duit ya? Ya, kenapa? Karena saya harus merasakan apa yang Yesus rasakan. Ada harga yang harus saya bayar saat saya menerima Yesus kembali. Beberapa bulan yang lalu, sebelum bulan November tahun lalu, saya duduk dan merenungkan nasib saya. Bukan merenungkan nasib, tapi merenung perjalanan hidup saya. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi dalam saya harus menyangkal Yesus dan saya harus kembali lagi. Berarti ada proses yang Tuhan buat dalam hidup saya.
Kenapa harus ada proses? Karena saya pribadi yang kurang baik, pribadi yang keras, pribadi yang tidak ingin dibentuk, pribadi yang tidak suka diberitahu, pribadi yang selalu saja membalas perkataan setiap yang saat orang tua omongin atau suami omongin atau orang yang mau omongin baik dengan saya, pasti saya akan lemparkan kata itu balik untuk mereka. Karena saya merasa saya kuat, saya mampu, dan saya hebat. Gitu. Saya bilang begini sama Tuhan, wah Tuhan, luar biasa kok buat begini. Dari perempuan yang, dari perempuan yang kebiasaan menggunakan pakaian seksi, saya kemana-mana tuh baju saya udah tahu lah, baju perempuan-perempuan yang kayak memang saat itu badan saya maksimal dan memang benar-benar postur tubuh yang memang bagus. Jadi saya memang benar-benar menonjolkan kewanitaan saya, yang saya cantik, saya hebat, saya menarik begitu. Tapi ternyata di mata Tuhan saya tidak menarik gitu. Ternyata Tuhan mau saya belajar untuk karena menutup diri saya dari pandangan-pandangan orang. Di situ saya belajar, ternyata ada hikmah di balik itu semua. Sampai suami saya dibaptis, melewati semua, dan sampai kami harus jatuh, kami harus, Tuhan bilang begini, kamu jatuh tapi tidak akan sampai terjerembab ke tanah, tidak akan sampai menyentuh tanah. Itu janji Tuhan. Saya percaya karena saya yakin bahwa Yesus hidup. Dia hidup di hati saya sampai kapan. Di saat bulan Oktober, November, itu puncak-puncaknya di mana we have nothing at all. Kami tidak punya apa-apa. Saat di mana kami harus berjuang bertahan hidup. Semua sudah nggak ada. Sampai saya sering meminta sama teman, bantuan dari teman. Kemudian suatu ketika Tuhan suruh saya buka di ulangan 28. Ya, ada satu ayat Alkitab yang saya minta maaf, saya lupa kitabnya, tapi di situ Tuhan bilang bahwa di bulan yang ke-9 di tahun ini, aku akan memberikan engkau berkat. Dan saya percaya, and that happened. Itu terjadi dalam hidup saya. Saya mendapatkan banyak berkelimpah. Tapi kemanusiaan, daging saya masih banyak, masih terlalu tebal. Roh saya belum cukupi hidup saya. Roh di dalam hidup saya belum saya gali untuk menjadi lebih besar lagi. Tapi keinginan daging saya terlalu besar. Saya tahu memberi perpuluhan ke gereja. Saya tahu apa yang menjadi milik Tuhan. Tapi saya lupa. Saya menjadi sombong dan saya jatuh lagi. Saya kembali jatuh, benar-benar jatuh, yang paling jatuh. Januari, Februari, 2020 tanggal 23 Maret. Iya, yang sakit ya. Saya sakit. Saya belum. Itu hari Rabu. Hari Rabu, saya ambil puasa. Saya ambil puasa dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Di situ saya memang puasa untuk pergumulan hidup saya. Saya puasa untuk beban saya, suami saya, anak-anak saya, rumah tangga saya, pekerjaan saya. Kemudian Tuhan kasih saya satu kitab
yang sampai hari ini belum selesai saya baca. Kan cuma pasal 1 sampai pasal 51, yaitu kitab Yeremia. Saya baca dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-20. Itu hampir 2 minggu. Karena Tuhan bilang, kamu harus mengerti dulu. Gitu. Kemudian saya baca lagi, lanjut sampai pasal yang ke-18. Pasal yang ke-18. Tuhan kasih tahu. Tuhan bilang tentang tukang periuk. Di situ saya menjadi sangat kecil, menjadi merasa saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tuhan suruh saya baca kitab Yeremia pasal 18 ayat 3 sampai ayat yang ke-6, yang menjadi motivasi bagi saya adalah ayat yang ke-6. Masakan aku tidak. Saya di sini tidak bilang umat Israel, tapi saya baca sebagai diri saya. Masakan aku tidak dapat bertindak. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu, Linda. Saya biasa dipanggil Linda. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu, Linda, seperti tukang periuk ini. Hai Linda, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu, Linda, di tanganku. Hai Linda, hai anakku Linda. Saya berpikir bahwa Tuhan, kau terlalu baik dalam hidup saya. Ternyata saya mau menjadi sesuatu yang baik. Proses 10 tahun itu nggak cukup untuk saya jadi pribadi yang baik. Belum. Tuhan bilang belum, masih banyak. Saya lewati proses yang lumayan panjang. Saya harus dikeluarkan. Minta maaf, saya tidak menjelek-jelekan keluarga. Saya tidak marah, saya sudah lepaskan pengampunan. Sedikit ke belakang, sejak saya mualaf, saya dikeluarkan dari kartu keluarga, dari orang tua. Saudara-saudara saya membenci saya, anak-anak saya juga. Saat saya terpuruk, saya cuma bilang sama Tuhan begini, Tuhan, waktu itu saya masih sudah Islam. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saat anak-anak saya, saat orang tua saya, saat saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, sahabat dekat saya, kawan karib saya, pergi meninggalkan saya. Dan menyangkal saya sebagai seorang sahabat anak, orang tua atau apapun itu. Tapi kau tidak pernah menyangkal saya menjadi anak. Kau ada di setiap waktu, kau ada setiap mahal, kelaan apa saya, Bapak. Saya selalu begitu. Dan selama saya menjadi seorang mu'alaf, di situ saya merasakan setiap tahun betapa sakitnya, setiap mau Paskah, saya merasakan sakit yang begitu luar biasa. Saya merasakan sakit, saya merasa dipukul benar-benar badan saya. Saya merasakan kaki saya seperti berpijak pada tanah atau batu yang begitu tajam. Itu saya baru mengerti sekarang. Yeremia 18 ini. Ternyata saya harus dibentuk berulang-ulang kali. Kenapa periuk begitu indah, begitu mahal harganya, yang begitu bagus? Ternyata saya harus dibentuk karena saya pribadi, saya makhluk Tuhan yang luar biasa. Saya seorang perempuan yang kuat. Saya seorang anak Tuhan yang harus benar-benar ditempa dan dijadikan luar biasa sama Tuhan.
Maaf. Terus ada satu cerita di mana saya harus mendoakan beberapa teman pergumulan. Saya percaya tidak percaya, tapi saya dalam hati saya bilang, Tuhan pasti ini akan terjadi. Dan is that happen buat mereka. Mereka mendapat sesuatu yang luar biasa, bahagia yang luar biasa, dan itu membuat hati saya bahagia. Dan sekarang rumah tangga saya mulai berangsur-angsur baik. Ya, saya kembali ke cerita yang tadi. Sesudah saya ambil puasa dan saya mendapat firman Tuhan di Yeremia pasal 1-51 yang sampai hari ini belum selesai saya baca. Hari Kamis saya pergi ke kantor, saya keluar dari ruangan. Saat itu masih pagi, saya kan kebiasaan ke kantor pagi. Jadi saat itu hanya saya dan cleaning service. Sesudah saya berdoa di ruangan, memang saya lagi kerja juga beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan. Saat saya keluar, anak tukang bersih ruangan itu bilang begini, ibu kok pucat ya, ibu sakit, muka ibu macam mayat gitu, bahasanya seperti begitu. Loh, kok saya nggak sakit, saya sehat kok gitu. Enggak bu, ibu sakit, muka ibu pucat, ibu pulang sudah. Saya ambil kaca dan saya memang benar muka saya pucat yang benar-benar pucat, seperti orang kita siap-siap. Kemudian saya pulang karena saya juga takut jangan sampai ada penyakit yang saya tidak tahu. Hari besok, hari Jumatnya, saya pagi-pagi juga datang. Saya kerja, saya jatuh di ruangan saya sendiri 2 kali. Jatuh dan saya bangun, dan kemudian saya jatuh lagi. Itu di pagi hari. Saya cuma bilang, duh, Tuhan, saya sakit apa sih gitu. Karena hari Sabtu kita weekend, Minggu, Senin kami masuk lagi. Senin saya masuk kantor, karena saya ada urusan saya di kabupaten dan saya harus ada urusan ke provinsi, saya harus ke kantor gubernur, jadi saya ke sana. Pulang dari sana, saat saya saya singgah di Alfamidi untuk beli minum, saya turun, saya sudah nggak bisa jalan, kaki saya yang sebelah kanan lurus, gitu. Saya kaget, oh Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup saya? Saya makan salah apa tadi? Perasaan saya belum minum deh, belum makan. Karena anak pegawai di Alfamidi itu karena kaget lihat saya nggak bisa jalan, ibu butuh bantuan. Iya, saya mau beli minum air mineral gitu, boleh kah? Yang ini gini-gini. Udah dia bawa datang, saya pulang. Tapi sebelum saya jalan, saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, jika ini datang daripadamu, penyakit ini datang daripadamu, saya percaya ada yang harus diperbaiki dalam hidup saya. Tapi bukan daripadamu. Saya ingin Engkau antar saya sampai di rumah. Dan jika Engkau hidup dan berkuasa atas saya ingin Kau antar saya dari tempat sini dengan selamat sampai di rumah. Secara manusia pasti saya mati loh di jalan Bapak Ibu. Kaki saya udah nggak bisa digerakkan. Saya pakai motor. Saya pergi pulang. Sampai di rumah saya cuma berteriak, suami, tolong bantu saya turun dari motor. Suami saya kaget. Kenapa? Ada apa? Dan saya tidur di tempat tidur dari hari Senin, Selasa, dan Rabu. 3 hari saya tidur. Kemudian saya telepon Mama Gembala tumpang tangan disuruh masak air panas dan kami
Didoakan air itu dan saya minum dengan iman, saya berdiri dan saya berjalan sampai hari ini. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang datang dari Tuhan pasti ada sesuatu yang harus diubah dan diperbaiki dalam hidup saya. Sama saya ibarat kata seperti periuk yang hancur, bejana. Dan saya bangga punya Tuhan. Saya mau cerita sedikit ke belakang. Saat kami sudah tidak punya apa-apa, kami harus keluar dari rumah kontrakan kami. Kami keluar dan meninggalkan cukup banyak utang. Keluar dari sana dan saya bilang sama Tuhan, saya mau kemana Tuhan? Saya tidak tahu tempat. Saya punya duit cuma segini, nggak mungkin saya dapat rumah yang baik, yang bagus untuk kami tinggali. Tidak ada suara Tuhan datang untuk saya selama berapa hari itu. Diam hening saja begitu. Saya mencari-cari, saya menyembah pun Tuhan tidak enggan untuk ngomong sama saya. Nah itu kami dapat rumah, kami out dari rumah kontrakan, terus kami pindah ke satu rumah yang di sini. Sesudah hari ketiga, sesudah kami beres-beres, sorenya kami bangun mesbah doa, pas jam 6 sore. Kami bangun mesbah doa, suara Tuhan datang, suara Tuhan bilang begini, aku menempatkan engkau di mana tidak ada air dan tidak ada air dan tidak ada mana di situ. Saya langsung kaget. Tuhan sadis sekali gitu kan. Tuhan kok bisa? Udah begitu aja. 2 hari, 3 hari kami di sana. Ternyata memang tempat itu nggak ada. Tempat yang saya tinggali sekarang susah sekali air. Susah sekali makanan. Tukang sayur mau datang tuh dia mikir 2 kali 3 kali. Mungkin sebulan 1 naik. Ya, saya mau bagaimana? Ini sudah kata Tuhan, tempat di mana kamu tinggal, aku menempatkan kamu di situ. Ya, saya nikmati. Karena itu janji Tuhan. Itu sudah perintah Tuhan. Dan itu ya puji Tuhan sampai hari ini. Dan memang benar saat kita berserah sama Tuhan. Saya bilang begini sama Tuhan, jika memang Engkau menempatkan saya di sini, Engkau harus bertanggung jawab atas hidup saya. Saya berdiri dan saya keluar rumah. Saat tidak ada air, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak punya air. Hari ini saya mau mandi, saya mau masak, saya mau makan pakai apa? 15 menit kemudian, awan hitam. Turunnya hujan begitu luar biasa, air itu melimpah-limpah. Bak-bak kami yang kosong terisi penuh semua. Di bulan Oktober, makanan kami berlimpah-limpah. Sampai kami tidak bisa menahan itu. Sama seperti bangsa Israel saat mana yang diturunkan sama Tuhan kasih. Banyak. Saya bersyukur, saya bilang, Tuhan saya tidak ambil banyak, tapi diberi banyak begini. Ya, Tuhan cuma bilang, aku menempatkan engkau di tempat yang tidak ada air dan tidak ada. Dan tempat itu kering dan tidak ada mana. Jadi saya mau bikin bagaimana hidup saya ya. Saya cuma bilang, suka-sukamulah Tuhan. Apa yang kau mau buat dalam hidup saya serahkan semua. Karena saya selalu berdoa sama Tuhan bahwa Tuhan, biarlah di sisa hidup saya ingin melayani Engkau. Karena apa? Dengan pelayanan dalam hidup saya berasa dengan pelayanan saya pun saya belum bisa menyaingi apa yang Tuhan kasih untuk saya. Pengorbanannya terlalu besar untuk saya. Saya baru nggak ada makan saja, saya udah marah-marah. Saya udah nggak ada air. Saya dulu Tuhan nggak ada air, panas-panas mulu gitu.
Tapi puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih pelihara. Berangsur-angsur hubungan saya dengan keluarga, dengan saudara-saudara saya baik, dengan anak-anak saya baik, pokoknya dengan teman-teman sudah baik semua, puji Tuhan. Saya kemarin saya dengan suami punya satu pelayanan yang kami tidak pernah kasih tahu kalau kami pelayanan sering berdoa untuk orang, tidak. Tapi saat suami lagi di luar sambil gulung selang saat kami tarik air, dia ada sepasang suami istri dari keluarga tetangga, dia minta tolong untuk kami doakan. Dan saat saya ke sana, saya mendapat sesuatu yang luar biasa, di mana saya melihat tangan Tuhan yang wow, saya tidak bisa lukiskan dengan kata-kata. Apa yang Tuhan buat dalam hidup saya terlalu baik. Saya menikmati setiap proses yang Tuhan buat. Saya menikmati satu persatu. Dan saya merasa masih banyak yang harus saya perbaiki dari hidup saya. Saya tidak bisa sama seperti Tuhan, tapi saya masih bisa mengubah kedagingan saya menjadi 70% atau 75% daging, 75% roh, 25% daging. Itu yang saya mau. Karena Ibu Gembala saya bilang harus bisa seperti begitu. Ya. Ini saja. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara, bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.